Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabil huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kitab Durratun Nasim fil Wa'di wal Irsyad karya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi, yaitu dalam bab fi fadilati asyri Dzulhijjah, yaitu fadilah 10 Zulhijjah. Kita sekarang masuk ke 10 itu. Berarti sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 atau 5? Jadi masa fadilah. Jadi di sini akan menjelaskan fadilatu asyri Dzulhijjah. Jadi keutamaan 10 hari Zulhijjah. Jadi di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Jadi demi fajar, walayalin ashr, dan demi malam 10, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan ganjil, wal laili idza yasr, dan ketika malam sudah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, apakah ada sumpah yang diterima bagi orang-orang yang berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, wal fajri. Jadi di waktu subuh. Jadi di dalam surat At-Takmir ayat 8 bahwa subhu idza tanaffas. Jadi ketika demi subuh yang fajarnya menyingsing. Jadi ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Jadi fajar kadhib masih boleh makan, tetapi tidak boleh sholat. Jadi kalau fajar shadiq boleh sholat, tapi sudah tidak boleh makan bagi yang berpuasa. Jadi dia sudah masuk ke waktu imsak. Walayalin ashr, yaitu asyri Dzulhijjah. Jadi walidzalika fassara al-fajr bi fajri Arafah. Jadi maksudnya di sini ada yang menyebutkan 10 hari Zulhijjah, ada yang menyebutkan 10 hari akhir pada bulan Ramadan, ada yang menyebutkan 10 Muharram. Nah, karena kita berada di Zulhijjah, jadi di sini menjelaskan di kitab ini asyri Dzulhijjah. Bi fajri Arafah, yaitu fajar ketika paginya Arafah, awin nahr, atau di waktu Idul Kurban. Au asyri Ramadan al-akhir, yaitu 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Wa tangkiru halit ta'dim, jadi di sini tidak samar-samar menunjukkan lit ta'zim, yaitu mengagungkan walayalin ashr. Jadi semuanya yang ditafsirkan oleh para ulama itu menunjukkan keagungan waktu-waktu mereka, waktu-waktu yang ada di 10 Zulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan atau 10 Muharram. Jadi ini waktu-waktu yang agung. Jadi watangkiruha lit ta'zim. Jadi tidak disebutkan secara pasti ini untuk mengagungkan. Walayalin ashr bil idhofah ala anal murad bil ashril ayyam. Jadi ini mudhof idhofah. Walayalin ashri. Jadi maksudnya itu 10 hari bil ashril ayyam. Wasyaf'i wal watr. Wal asya' kulluha syaf'uha wa watruha. Jadi segala sesuatu itu ada genapnya dan ganjilnya. Jadi pasti ada segala sesuatu itu ada genapnya, kulluha syaf'. Jadi ada yang genap juga ada yang ganjil. Awil khalqu kaqouli ta'ala wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Jadi surat Az-Zariyat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Dan dari segala sesuatu kita ciptakan berpasang-pasangan. Wal khaliqu wallahu li'annahu fardun. Jadi yang pencipta yaitu Allah karena satu. Berarti yang lainnya selain Allah itu kebanyakan berpasang-pasangan. Itu adalah sunatullah dia. Wal laili idza yasr.
Yaitu ketika malam sudah berlalu. Idza yamdi kaqouli ta'ala wal laili idza adbar. Jadi ketika sudah lewat. Jadi ketika berjalannya waktu dia berlalu, yamdi. Wal laili idza adbar. Jadi berlalu. Dan di surat lain di surat Mudatsir ayat 33, demi malam ketika berlalu. Wa taqyid bidzalika lima fit ta'aqub min kuwatid dalalati ala kamalil qudrati wa wufurin ni'mah. Jadi maksudnya di sana itu wat taqyid, jadi untuk mengikat, wat ta'aqub yaitu maksudnya bergantian. Jadi ada malam, ada siang. Jadi min kuwatid dalalah karena kuatnya dalil, ala kamalil qudrah jadi atas kesempurnaan kudratnya Allah. Wa wufurin ni'mah dan banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada makhluknya. Au yasri bihi, yaitu maksudnya berjalan. Jadi bergantian, ada malam, ada juga siang. Hal fidzalika al-qasam. Jadi al-qasam itu menunjukkan dia itu sumpah. Demi, berarti demi, saking pentingnya. Qasamun halaf, jadi sumpah. Lidhi hijr, jadi sumpah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Jadi berarti kalau orang yang berakal itu mementingkan apa yang diciptakan Allah. Jadi apa yang terjadi itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi orang-orang berakal. Yu'tabaru wa yu'akkadum bihi ma yuridu tahqiq. Jadi mereka itu untuk menunjukkan kesungguhannya. Wal hijru artinya al-akal. Jadi al-hijru artinya al-akal. Adakah sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Jadi menurut qala ba'dul ulama, jadi menurut sebagian para ulama, man shoma hadil ayyam akramallahu bi asyrati asya. Jadi barang siapa yang puasa di hari-hari ke-10 ini, maka Allah akan memuliakan dengan 10 kebaikan, dengan bi asyri asya. Yang pertama, al barakatu fi umrihi. Jadi berkah dalam umurnya. Kemudian yang kedua, waziyadatu fi mali, bertambah hartanya. Ketiga, wal hifdzu fi iyalihi. Jadi dijaga. Jadi Allah jaga keluarganya. Keempat, wat takfir li sayyiatihi, yaitu akan dihapus keburukannya. Yang selanjutnya wat tad'if li hasanati, jadi dilipat gandakan kebaikannya. Kemudian selanjutnya wat tashil li sakrati mautihi, jadi dimudahkan dalam dia sakratul maut. Jadi ketika sakratul maut dia dipermudah oleh Allah. Wat diya'u li dzulumi qabrihi, jadi diberi sinar kuburnya. Kemudian wat tafkil limizani, jadi berat timbangan kebaikannya. Kemudian wan najatu min darokati, jadi dia akan selamat dari siksa kubur. Yang terakhir adalah wasu'ud ala darajati, yaitu derajatnya tinggi di akhirat nanti. Jadi di sini menurut sebagian ulama, ketika berpuasa pada hari-hari ke-10, Allah akan memberi 10 kebaikan. Wa qadaru ya inallahu ta'ala ikhtaro minas sanah 13. Jadi Allah menciptakan di 1 tahun itu ada 3/10. Jadi 10. Wal ashrul akhir min Ramadan, yang pertama 10 akhir dari bulan Ramadan. Kemudian wa ashrul adha. Jadi wa ashrul adha yaitu di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Jadi di sana ada Yaumut Tarwiyah wa Yaumul Arafah, dan kemudian ada Yaumun Nahr. Jadi Zulhijjah itu masuk kepada bulan hurum, bulan yang haram, bulan suci. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, itu termasuk pada bulan hurum, jadi bulan yang suci. Jadi kalau zaman dahulu, di zaman Rasulullah, waktu bulan itu tidak boleh berperang.
Jadi keburukan tuh tidak boleh di bulan itu, karena di 4 bulan itu termasuk bulan suci. Maka disebut arba'atu hurum. Jadi 4 bulan haram. Wa ashrul muharram lamma fihi min barakati yaumi asyura. Jadi di dalam bulan Muharram tuh yang barokahnya pada hari Asyura, ada hari ke-10. Jadi disebut Asyura. Jadi ini sebenarnya apa yang menjadi perhatian kita yaitu 10. Jadi ada 3/10. Jadi 10 Zulhijjah, kemudian 10 Muharram, dan 10 akhir pada bulan Ramadan. Ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma anhu qala alaihi salatu wasallam ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah taala min hadhil ayyam, yakni ayyam ashri dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qalu walal jihadu fi sabilillah rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika. Jadi dari riwayat Ibnu Abbas, jadi Rasulullah itu ditanya tentang dari hari ini perbuatan apa yang paling baik, yang paling dicintai Allah. Min hadil ayyam. Jadi min hadil ayyam itu yakni ayyamu asyri dzulhijjah. Yaitu maksudnya itu adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Qalu, berarti yang paling baik perbuatan yaitu pada 10 bulan Zulhijjah. Mereka berkata, bukankah jihad di jalan Allah? Walal jihadu fi sabilillah. Bukan walal jihadu fi sabilillah, kecuali seorang pria yang berjihad di jalan Allah. Jadi berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, ketika pulang dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saking mulianya ayyamu asyri dzulhijjah, dia melebihi jihad. Jadi di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya ada fadilah-fadilah atau cerita yang dinukil dari kitab ini, yaitu al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihissalam awwalu yaumin min dzulhijjah. Jadi awal dari Allah mengampuni Adam alaihissalam, yaitu awal hari pertama dari bulan Zulhijjah. Man shoma dzalikal yaum ghafarallahu kulla dzanbin. Jadi barang siapa yang berpuasa di hari pertama, maka Allah mengampuni dosanya. Ini menurut yang tertulis di kitab ini. Wal yaumut tsani, pada hari kedua di bulan Zulhijjah, Allah mengabulkan doa Nabi Yunus agar keluar dari perut ikan, min batnil hud. Itu hari kedua. Man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallahu taala sanatan lam ya'sillah fi ibadati tarfata'ain. Jadi barang siapa yang berpuasa di hari kedua, maka seolah-olah dia beribadah kepada Allah selama 1 tahun. Wal yaumut tsalits, hari yang ketiga, alladzi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihissalam, man shoma dzalikal yaum istajaba lahu du'a. Jadi ini hari ketiga ketika Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Jadi barang siapa yang berpuasa itu istajaballahu du'a. Jadi Allah mengabulkan doanya. Wal yaumur rabi, hari keempat pada bulan Zulhijjah, alladzi wulida fi Isa alaihissalam, man shoma dzalikal yaum nafallahu anhul ba'sa wal faqra. Di hari keempat di mana dilahirkan Isa alaihissalam, barang siapa yang berpuasa di hari keempat, Allah akan menghilangkan kesusahan dan kefakirannya. Fakana yaumul qiyamah masafro wal baroh al kiram. Wal yaumul khamis, jadi hari kelima, al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihissalam. Jadi hari kelima dari Zulhijjah ketika dilahirkan Musa. Man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq aw min adzabil qabri. Barang siapa yang berpuasa di hari kelima, maka dia akan terbebas dari sifat munafik dan terbebas dari adab kubur. Wal yaumus sadis. Jadi ini yang keterangan yang tercantum di dalam kitab ini, yaitu Turatun Nasihin halaman 267, bab fi fadilati asyri dzulhijjah. Wal yaumus sadis. Wal yaumus sadis, al yaumul ladzi fadallahu ta'ala li nabiyyi fil khair, man shoma yanzurullahu ilaihi birrahmati fala yu'adzibu ba'du abadan. Jadi pada hari ke-6 di bulan Zulhijjah, yaitu hari di mana Allah membuka kebaikan bagi nabinya. Barang siapa yang berpuasa, yanzurullahu ilaihi birrahmah, barang siapa yang berpuasa di hari ke-6 pada bulan Zulhijjah, maka Allah akan memberikan rahmat dan tidak diazab selamanya. Nah, ini harapannya di dalam doa kita, jangan
jangan sampai diadab. Jadi memasuki surga bi ghairi hisab. Hari ketujuh ketika dikunci. Jadi jalan-jalan ke neraka. Jadi yang menyebabkan orang terkena siksa itu ditutup. Wala tuftah hatta tamdi. Jadi tidak dibuka sampai hari ke-10 itu berlalu. Ayyamal asyri. Man shoma aghlaqallahu ta'ala 30 baban minal usri. Jadi barang siapa yang berpuasa di hari ke-7 maka akan ditutup 30 pintu kesulitan. Wa fatallahu 30 baban, dan ditutup 30 pintu kesulitan dan dibuka 30 pintu kemudahan. Jadi wa fatalahu 30 baban minal yusri wa ughliqallahu anhu 30 baban minal unur. Jadi yang pintu kesulitan 30 pintu kesulitan ditutup dan 30 pintu kemudahan dibuka sampai hari ke-10 berlalu. Wal yaumul tsamin ke-8 al yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah. Jadi 8 Zulhijjah itu menjadi apa? Hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Man shoma atau minal ajr ma la ya'lamu illallah ta'ala. Jadi akan dikasih pahala yang hanya Allah yang tahu. Pahala itu yaitu pada puasa tarwiyah. Wal yaumut tasi al yaumul ladzi huwa yaum arafah. Ke-9 itu berarti apa? Hari Arafah, yaumu Arafah. Man shoma kana kafaratun lisanatin madiyatin wa sana mustaqbilatin wal yaumul ladzi anzala fi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi pada hari ke-9 itu disebut apa? Hari Arafah. Barang siapa yang berpuasa di hari ke-9 kafaratul lisanatin jadi akan dihilangkan dosanya di hari yang lalu. Wasanatin mustaqbilah, dan akan dihilangkan yang 1 tahun yang akan datang. Itu seperti itu. Di dalam kitab ini disebutkan wa huwal yaumul ladzi unzila fihi, dan hari itu juga pada hari Arafah ini al yaumul ladzi unzila fi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi ketika penyempurnaan Islam. Jadi pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Jadi kelanjutannya seperti itu. Wal yaumul ashiru wa yaumul adha man qarraba qurbanan fi fa bi awwali qatirat min damihi ghafarallahu ta'ala dzunubahu dzunuba iyalih. Jadi pada hari ke-10 bulan Zulhijjah berarti hari raya Idul Adha, Yaumul Adha. Jadi barang siapa yang berkurban sebuah kurban fa bi awwali qatirat, jadi sampai ketika penyembelihan darah menetes ke tanah, Allah mengampuni dosanya dan dosa keluarganya. Barang siapa berkurban, jadi tetesan pertama darahnya itu sebagai ampunan. Dan barang siapa yang memberi makan orang mukmin atau bersedekah di waktu itu, Allah akan memberikan rasa aman dan timbangan amalnya menjadi berat. Jadi afqal min jabal Uhud, jadi lebih berat dari bukit Uhud. Itu seperti itu. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin ya'tiqullahu ta'ala fihi minan nar aktsar mimma ya'tiqu fi yaumi Arafah. Jadi dari hadis Aisyah berarti dari hari ini. Jadi sebenarnya mamin yaumin dari hari Allah membebaskan seseorang, sudah memastikan orang itu ke neraka aktsar, yaitu pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah itu pengampunan Allah itu sangat luar biasa. Sampai banyak membebaskan orang yang sudah dipastikan masuk neraka itu dibebaskan, yaitu pada hari Arafah, yaumul Arafah. Wasyaf'i wal watr an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala asy-sya'u yaumut tarwiyah wa yaumul Arafah. Jadi yang namanya genap itu berarti kalau saya biasanya puasanya tarwiyah sama Arafah. Jadi keberapa? 89 ya? 89. Wasyaf'u yaitu yaumut tarwiyah dan Arafah. Jadi dia 2. Wal witru yaumul id. Jadi
yang ganjil berarti hari Idul Adha, berarti hari raya Idul Adha. Wa an Qatadah wa Mujahid annahuma qala asy-syaf'u wal khalqu kulluhum wal witru huwallahu taala. Jadi yang dimaksudkan demi yang genap dan ganjil wal asy-syaf'u, jadi asy-syaf' wal witru wal watru juga. Jadi ada genap, ada ganjil. Wasyafu wal watar. Jadi menurut Abdullah bin Abbas, asyafu yaumut tarwiyah. Asyafu di sini asyafu. Selanjutnya ini tadi sudah ya, yaumut tarwiyah wa yaumul arafah, dan witir itu yaumul id. Jadi menurut Qatadah dan Mujahid, asyafu wal khalqu kulluhum. Jadi yang namanya genap itu demi yang genap semua makhluk. Asyafu wal khalqu kulluhum wal witru huwallahu taala. Jadi yang genap itu semua makhluk. Jadi semuanya makhluk, hampir semuanya makhluk itu punya pasangan. Jadi disebut genap. Jadi yang seperti tadi menciptakan zaujain, jadi berpasang-pasangan. Wal witru huwallah. Jadi yang ganjil itu hanya Allah. Tapi tidak boleh menyebut Allah itu ganjil. Tidak boleh. Jadi Allahu Ahad. Jadi ini hikmahnya di balik wasyaf wal watar. Jadi yang genap itu maksudnya dia genap berpasang-pasangan, wal witru. Yang tidak berpasang-pasangan yaitu Allah, ya al-witru. Tapi tidak boleh menyebut Allah itu ganjil. Itu tidak boleh. Tapi Allahu Ahad. Hikmahnya, jadi yang namanya witir itu menyebutkan makhluk dan kholik. Jadi wasyaf wal watar itu makhluk dan kholik. Jadi semua makhluk dan Allah sebagai penciptanya. Wa min kulli syai'in khalaqnau zaujain, dan dari segala sesuatu kita ciptakan berpasang-pasangan. Ma'nahu liya'lamu anallahu ta'ala wahid. Jadi biar kalian tahu, biar mereka tahu sesungguhnya Allah itu satu. Wa anil hasan asyahu arba'u sholawat. Jadi yang namanya syafa'. Jadi menurut Hasan asyafa' itu arba'u sholawat. Wal fajru dari kelima sholat, yang syafa' yang genap sholat apa? Sholat subuh. Kemudian duhur. Kemudian asar. Kemudian sholat isya. Wal witru satu kan? Sholat apa? Sholat maghrib. Sholat wajib. Jadi bukan sholat sunnah. Jadi dari kelima sholat kita setiap hari, setiap malam, itu 4 yang syafa', yang genap 4. Yang ganjil berarti satu. Berarti kan sesuai. Syafa' genap itu semua makhluk, yang witir, yang ganjil atau yang satu hanya Allah. Jadi wasyafi wal watar semua makhluk dan pencipta mereka. Aqsamallahu ta'ala bis sholawatil khams allati yusalliha ahlul Islam. Jadi Allah bersumpah. Jadi demi pentingnya sholat yang 5, allati yusalli yaitu sholat 5 waktu. Wa qala ba'dum asyafu yaumul khamis wa yaumul itsnain wal witru yaumul jum'ah. Jadi yang namanya di sini disebutkan syafa' itu yaumul khamis dan yaumul itsnain, wal witru yaumul jum'ah. Aqsamallahu bihadhil ayyam ats-tsalatsa li fadliha wa syarafiha ala sairil ayyam. Jadi ada yang witir itu cuma yang witir itu hanya sholat Jumat saja. Sayyidul ayyam. Penyebutan ini ya. Jadi memang yang witir itu ya karena Allah menyukai yang ganjil. Ya Allah menyukai yang ganjil. Jadi yang asyafa itu menunjukkan ciptaannya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu kebanyakan berpasang-pasangan. Walaili idza yasar, dan ketika demi malam ketika berlalu. Qala ba'dul ulama, jadi menurut sebagian ulama hiya lailatul Muzdalifah. Aqsamallahu ta'ala biha li fadliha wa syarawi, yaitu pada malam di Muzdalifah bisairil hujaj, yaitu dengan berjalannya hujat para jamaah haji. Wa qala Syekh Abu Sa'id Lailatul Mi'raj yadullu ala qouli ta'ala subhanalladzi asra
bi'abdihi lailan minal, jadi asra di sini yasri. Walaili idza yasr, jadi berjalan, bisa berjalan di malam hari. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, jadi berjalan di malam hari. Wal fajr ay al awal ala ayyakun al fajr isman bi makna subh awal waqtin dhuhuru dha'i syamsi fi janibil masyriq. Jadi dia itu al fajr itu bisa dimakna subuh atau awal waktu ketika sudah kelihatan cahaya, itu kelihatan fajar. Itu awalnya fajar kadhib, kemudian fajar sodik di sebelah timur. Wa tsani ayyakuna masdarun bi makna khurujus subuh. Jadi artinya fajar itu bisa dikatakan masdar, yaitu keluarnya subuh. Bi falakhi dzalam, jadi terbelahnya malam karena ada setitik cahaya. Bisyakihi, yaitu dengan subuhnya, dengan falaknya. Yuqalu falaktu syai' falqon syaqaqtuhu. Jadi saya membelah sesuatu maka akan terbelah. Jadi maksudnya syafaq itu terbelahnya dzalam. Jadi terbelahnya gelap karena adanya sinar, adanya fajar. Jadi wal fajri itu awal mau subuh, wal fajri. Jadi sudah mendekati subuh. Aqsamallahu ta'ala bihi lama yahsulu min inqita'i laili dhuhri dha'i wa intisyarin nas wa sa'iril hayawan minat tuyur wal wuhush fi talabil arzaq. Jadi maksudnya Allah bersumpah demi, mungkin bersumpah ini saking pentingnya fajar itu. Lama yahsulu min inqita'i lail. Jadi karena sudah malam berlalu dengan timbulnya cahaya sinar, yaitu sinar mau menuju pagi hari. Wantisyarun nas, dan menyebarnya manusia. Wasairil hayawanat, dan semua hewan-hewan. Minat tuyur, dari burung-burung, wal wuhush fi talabil arzak. Jadi dari burung dan binatang liar itu mencarinya di pagi hari. Wantisyarun nas wasairul hayawan minat tuyur. Jadi mencari makannya pada pagi hari karena sudah berlalunya malam. Wadhalika masyakilun, dan ini ada problem lain. Linusyuril mauta. Jadi bisa jadi ketika orang, hewan semua itu mencari makan, itu apa? Menyebarnya kematian. Ya, karena makanan hewan itu siapa? Hewan yang lainnya. Jadi ketika mencari rizki itu wadhalika masyakilun linusyuril mauta. Jadi proses pencarian rizki juga itu menyebarnya kematian. Karena biasanya hewan memakan hewan lain yang lebih lemah. Wa fi ibrotun azimun liman ta'ammal, dan itu sebagai ibroh yang agung bagi orang-orang yang berpikir dan memperhatikan. Jadi ketika pagi itu bisa dia awal dari kehidupan juga menjadi awal dari kematian. Jadi kalau hewan memakan hewan yang lebih lemah. Wantisyarun nas, atau misalkan manusia berebut untuk mencari rizki sampai saling membunuh. Jadi kan di sini dijelaskan wadhalika masyakil, ada problem lain ketika awal kehidupan, ketika awal seseorang itu mencari rizki pada pagi hari, yaitu menyebarnya kematian. Jadi maksudnya ketika hewan dia rizkinya dari hewan lainnya, berarti harus membunuh, harus memakan. Sama juga ketika manusia persaingan mencari rizki. Jadi di sana untuk pencari penghidupan, ada juga di sini wadhalika masyakilun linusyuril mauta, jadi menyebarnya kematian. Jadi itu sebagai ibroh, pelajaran yang agung bagi orang-orang yang memperhatikan, yang berpikir. Walayalin asyr ay asyridil hijjah, yaitu bulan 10, hari 10 bulan Zulhijjah. Aksama bilianu ayyam istighali binaskil haji wa amali, yaitu di sana dikatakan hari-hari yang sibuk. Ayyamul istighol binaskil haji, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu pada bulan Zulhijjah. Wa amali wal hajjul mabrur min afdhalil a'mal li kafarati dzunubil umur. Jadi harapannya ketika yaumul istighol pada bulan Zulhijjah itu ketika haji menjadi haji yang mabrur, karena haji yang mabrur termasuk afdhalul a'mal, jadi amal yang paling utama untuk likafaroti dzunubil umur, jadi untuk menghapus dosa-dosa selama kita hidup. Jadi al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Jadi haji mabrur itu tidak ada pahala yang pantas kecuali apa? Surga. Di sini wasyafu wal matar juga disebutkan. Ma'an kinayatun an jamil asya. Jadi yang
sebagai wasyafi yang wal watar itu sebagai keterangan yang tersembunyi. Anjamil asya min haits inna syai'an ma min ajnasil asya wa anwa'iha wa asnafiha wa askhasiha wa jawahiriha wa aradiha la yatasarraqunu khalian anhuma. Jadi di sini la yatasawwar qaunu khalian anhu. Jadi tidak terlepas, tidak pernah kosong segala sesuatu itu kalau enggak genap pasti ada ganjil di sana. Zaujai, jadi khalaqa min kulli shay'in min zaujaini. Jadi Allah menciptakan berpasangan dzakron wa untha, natikon wa shamitan. Jadi ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang bisa berbicara, ada yang diam. Aliman wa jahilan, dan menciptakan yang pintar dan yang bodoh. Qadiron wa ajizan, jadi yang menciptakan yang mampu sama yang lemah, yang kuat dan yang lemah. Haron wa baridon, yang panas dan dingin. Rotban wa yabisan, menciptakan yang basah dan kering. Falakian wa unsurian ila ghairi dalik, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk datar. Ila ghairi dalik, ada macam-macam ciptaan Allah. Jadi semuanya tidak terlepas. La yatasawwaru khalian min dalika, jadi tidak pernah kosong. La yatasawwaru qaunu khalian anhuma, dari kalau enggak genap berarti ada witir. Kalau barang itu ada genap ada ganjil. Jadi kalau tidak genap berarti ganjil. Kalau ganjil, kalau dia tidak ganjil berarti genap. Jadi tidak pernah kosong dari anhuma, yaitu syafa' dan witir. Wa ja'alal witr kinayatun anil khaliq. Jadi sebagai kinayah, witir itu kata water, witir ganjil. Kinayatun anil khaliq, jadi kinayah sebagai ungkapan yang tidak jelas, maksudnya yang samar-samar tentang pencipta. Li'annahu fardun, karena satu, tidak terbilang. La ta'addada fi, jadi tidak. Qala ba'dul mutakallimin, jadi menurut para ahli kalam, la yajuzu ayyuqal al-witru wallahu ta'ala, jadi tidak boleh mengucapkan Allah itu witir, Allah itu maha ganjil, itu tidak boleh. Jadi ahli ilmu kalam dia tidak boleh mengatakan la yajuz ayyuqal al-witru huwallah, jadi Allah itu maha ganjil, itu tidak boleh. Tetap ahad, karena ahad satu itu berarti kan ganjil. Cuman dia harus harus diucapkan Allah itu maha esa. Meski wasyafi wal watar itu, wasyafa itu menunjukkan penjelasan makhluk, wal witr itu Allah. Jadi mengucapkan Allah maha ganjil itu tidak boleh. Jadi tetap Allahu ahad, itu sebagai hikmah yang terpendam bahwasanya yang satu itu hanya Allah. Jadi wasyafi wal watar, jadi dia menunjukkan ciptaan dan pencipta. Di wasyafi wal watar, ciptaan dan pencipta. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.